Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Diki Setiawan, NIM 1852189 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5F IAIN Surakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Ada beberapa solusi untuk menanggulangi krisis atau upaya untuk mencegah krisis tersebut. Yang pertama, mengubah perilaku buruk pelaku ekonomi. Untuk mengubah pola pikir dan pola sikap para pelaku ekonomi, ada beberapa langkah. Yang pertama, diperkenalkan dan ditanamkan pada diri seseorang adanya akidah Islam. Dengan itu ia sadar bahwa dirinya adalah seorang muslim, bukan sekularis atau yang lain. Yang kedua, bertekad menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam berpikir atau menilai segala sesuatu, serta landasan dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam yang terkait akidah Islam, Al-Quran, As-Sunnah, tafsir Al-Quran, fikih, hadis, syirah, dan lainnya. Yang kedua, itu tata kelola sesuai syariat. Politik ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara, sekaligus mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, titik berat sasaran pemecah permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia, bukan pada tingkat kolektif atau negara dan masyarakat. Menurut Al-Maliki, ada 4 asas politik ekonomi Islam. Yang pertama, setiap orang atau individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, mubah atau hukumnya bagi individu secara rezeki. Yang keempat, nilai-nilai luhur syariat Islam harus mendominasi seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu masyarakat. Yang ketiga, kestabilan sosial dan politik. Berdasarkan tata kelola pemerintah dalam Islam, perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, karena itu indikator ekonomi tidak bisa dilepaskan dari indikator sosial dan hukum. Misalnya indikator terpenuhinya atau tidaknya kebutuhan primer setiap warga negara yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Indikator tingkat kemiskinan, ketenaga kerjaan, pengangguran, serta kriminalitas. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama, tidak menjadi target utama, dan bukan asas pembangunan utama. Dalam hal adalah stabilitas sosial dan politik. Yang keempat yaitu menstabilkan sistem moneter. Upaya menstabilkan sistem moneter dengan 2 cara. Yang pertama, mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar atau dirham. Dan yang kedua, menggantikan perputaran kekayaan di sektor non-real atau sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas menjadi ke arah sektor real. Sektor ini selain diharapkan dalam mengandung unsur riba dan judi, juga menyebabkan sektor real tidak bisa berjalan secara optimal.
Yang kelima, menstabilkan sistem fiskal. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal 3 jenis kepemilikan. Kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masing-masing saling membutuhkan. Dan sistem ekonomi Islam terkategori sebagai barang milik umum. Benda-benda tersebut tampak dalam 3 hal. Yang pertama, yang merupakan fasilitas umum. Yang kedua, barang tambang yang tidak terbatas. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Dalam sistem Islam, pemerintah akan melaksanakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah pelaksanaan hukum-hukum Islam, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan politik luar negeri menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sumber daya alam (SDA) merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia yang saat ini dikuasai oleh negara-negara penjajah baik secara langsung maupun secara korporasi-korporasi mereka. Karena itu, untuk mengembalikan kedaulatan umat atas kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki harus ditempuh dengan menegakkan kembali khilafah. Karena itu pula, kalau saat ini ada penolakan terhadap penegakan negara, kriminalisasi ide yang dilakukan oleh orang-orang negeri Islam, bisa diduga kuat bahwa di belakang mereka ada para kapitalis dan negara-negara penjajah.